Indonesia baru saja memasuki babak baru dalam kepemimpinannya. Setelah 10 tahun memimpin negara ini, Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kini, tongkat kepemimpinan berada di tangan Presiden baru Prabowo Subianto. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Namun dalam dunia pemerintahan, pergantian pemimpin hampir selalu meninggalkan satu hal yang tidak bisa dihindari, warisan kebijakan. Sebagian kebijakan menjadi fondasi pembangunan, namun sebagian lainnya seringkali menjadi tantangan bagi pemerintahan berikutnya. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kebijakan besar pada era Presiden Jokowi yang kini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintahan Prabowo. Kami hanya menyampaikan data dan informasi dari berbagai sumber, dan pada akhirnya, kalianlah yang menilai sendiri. Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Berbagai proyek besar dibangun di seluruh Indonesia, mulai dari jalan tol, bendungan, pelabuhan, hingga bandara. Menurut data pemerintah, total anggaran infrastruktur dalam APBN selama periode 2014 hingga 2024 mencapai sekitar 3.746 triliun rupiah. Angka yang sangat besar, bahkan setara dengan rata-rata sekitar 374 triliun rupiah setiap tahun. Pemerintah menyebut pembangunan ini sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Namun di sisi lain, sejumlah pengamat ekonomi juga mengingatkan bahwa pembangunan dalam skala besar selalu memiliki konsekuensi fiskal, karena banyak proyek infrastruktur membutuhkan pembiayaan jangka panjang, dan sebagian proyek tersebut harus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Salah satu proyek paling ambisius dalam pemerintahan Jokowi adalah pembangunan ibu kota baru. Proyek ini dikenal dengan nama Ibu Kota Nusantara. Proyek ini bahkan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi pada periode kedua masa jabatannya. Pemerintah memperkirakan total biaya pembangunan ibu kota baru ini dapat mencapai sekitar 466 triliun rupiah. Namun setelah pergantian pemerintahan, prioritas kebijakan mulai mengalami perubahan. Presiden Prabowo memperkenalkan program utama baru, yaitu program makan bergizi gratis. Program ini menjadi salah satu fokus utama dalam agenda sosial pemerintahan baru. Sementara itu, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN mulai mengalami penyesuaian. Perubahan prioritas inilah yang kemudian memunculkan berbagai diskusi di kalangan pengamat. Apakah pembangunan IKN akan tetap berjalan sesuai rencana atau justru bergerak dengan tempo yang lebih lambat? Proyek besar lain yang juga sering menjadi bahan diskusi publik adalah proyek kereta cepat Jakarta sampai Bandung. Kereta cepat ini dikenal dengan nama WUS. Ketika pertama kali diumumkan, pemerintah menyatakan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan APBN. Artinya, pembiayaan proyek akan berasal dari konsorsium perusahaan dan kerjasama investasi. Namun dalam perjalanannya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya. Total biaya proyek kereta cepat ini dilaporkan mencapai sekitar 114 triliun rupiah. Setelah proyek tersebut beroperasi, pemerintahan baru akhirnya menyatakan kesiapan untuk ikut menanggung kewajiban pembayaran utang proyek tersebut. Presiden Prabowo bahkan menyebut, pemerintah akan membayar cicilan sekitar 1,2 triliun rupiah per tahun. Pernyataan ini kemudian kembali memunculkan diskusi publik tentang bagaimana seharusnya proyek infrastruktur besar dibiayai di Indonesia. Selama masa pemerintahan Jokowi, pemerintah menetapkan puluhan proyek sebagai proyek strategis nasional. Proyek-proyek ini dianggap memiliki dampak besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Namun setelah pergantian pemerintahan, beberapa proyek mulai mengalami evaluasi ulang. Salah satu proyek yang sempat menjadi sorotan publik adalah proyek pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Proyek tersebut sebelumnya masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Namun dalam daftar terbaru, proyek ini tidak lagi dimasukkan dalam prioritas program pemerintah. Perubahan ini menunjukkan satu hal penting, bahwa setiap pemerintahan memiliki prioritas pembangunan yang berbeda.
Dalam sejarah pemerintahan, setiap presiden selalu meninggalkan warisan kebijakan. Sebagian menjadi tonggak kemajuan, sebagian lainnya menjadi tantangan bagi pemimpin berikutnya. Dan seperti yang kami sampaikan di awal video, kami hanya menyampaikan data dan informasi. Pada akhirnya, kalianlah yang bisa menilai sendiri apakah kebijakan-kebijakan tersebut merupakan fondasi kuat bagi masa depan Indonesia atau justru menjadi tantangan baru bagi pemerintahan berikutnya. Karena masa depan sebuah negara selalu dibentuk oleh keputusan-keputusan yang dibuat hari ini. Dan waktu akan menjadi hakim yang paling jujur. Jika kalian memiliki pendapat atau sudut pandang lain, tuliskan di kolom komentar. Kami ingin mendengar pandangan kalian. Dan jika kalian menyukai konten dokumenter seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan video-video informatif lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.